Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat mediator, sahabat advokat, serta para subscriber yang masih setia pada kanal pembagian waris yang saya hormati. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kompilasi hukum Islam. Jadi hukum materialnya kita akan membahas satu persatu pasal-pasal yang termuat di dalam kompilasi hukum Islam ini. Yang terakhir kemarin pada video yang lalu kita sampai pada pembahasan pasal 175. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu tentang besarnya bagian. Jadi pasal 176 mengawali bab 3 ini menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Jadi jelas, anak perempuan kalau hanya 1, dia bagiannya adalah 1/2 bagian. Tapi kalau anak perempuan itu jumlahnya 2 atau 3 dan seterusnya, maka dia mendapatkan 2/3 bagian dibagi secara bersama. Tetapi jika anak perempuan ini bersama-sama dengan anak laki-laki, maka menjadi asobah, menghabiskan semua sisa harta setelah diambil ahli waris dawil furud yang mendapatkan ketentuan. Namun tetap bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2/1. Yang di video lalu juga sekilas kita sudah pernah bahas. Bahkan juga ada contoh video praktek kita dalam praktek melaksanakan pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam atau faraid, yang di situ di dalam contoh itu ada ahli waris anak laki-laki dan perempuan, dan kemudian juga diterapkan pembagian 2/1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pasal 177, ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Jadi ayah si pewaris ini itu mendapatkan 1/3 bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Jadi seandainya ada orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak, dia hanya memiliki ayah dan kemudian ada janda, maka janda ini mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan ayah mendapatkan 1/3 bagian. Tetapi jika ada anak, maka ayah ini hanya mendapatkan 1/6 bagian. Lanjut kita pada pasal 178. Pada pasal 178 ini ada 2 ayat. Yang pertama adalah ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak, atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan bagian 1/3 bagian. Jadi ibu
mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau ada 2 orang saudara terlebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara terlebih, maka ia mendapat 1/3 bagian, hampir sama dengan ayah. Tetapi kelebihan ibu ini untuk mendapatkan 1/3 dari ketentuan 1/6 ini masih terhalang jika ada 2 orang saudara. Kalau ayah tidak terhalang dengan saudara. Selanjutnya ayat yang kedua, ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Ibu mendapat bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Ini yang ayat 2. Lanjut kita masuk pada pasal 179. Duda mendapatkan separuh bagian. Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4 bagian. Jelas, sangat jelas sekali di sini. Duda itu kalau istrinya meninggal, pewarisnya berarti kan istrinya yang meninggal. Makanya di sini yang dibahas duda. Duda mendapatkan separuh bagian bila si istri ini meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak. Tetapi jika si pewaris ini meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian. Lanjut kepada pasal 180. Ini dibalik. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Jadi tetap konsepnya antara duda dengan janda itu hampir sama dengan konsepnya pembagian 2/1 antara anak laki-laki dan perempuan. Jika duda itu kalau pewarisnya tidak meninggalkan anak mendapatkan setengah, tapi jika ada anak mendapatkan 1/4. Lain halnya dengan janda. Janda ini kalau pewaris tidak meninggalkan anak, maka dia mendapatkan 1/4. Tetapi kalau pewaris ini meninggalkan anak, maka janda ini hanya mendapatkan 1/8 bagian. Jadi sahabat sekalian, apabila ada orang perempuan terus kemudian menikah dengan seorang laki-laki, terus kemudian tidak lama misalkan orang laki-laki setelah menikah itu tidak lama dia meninggal, si laki-lakinya ini, suaminya ini meninggal, maka istri ini mendapatkan bagian 1/8 jika suaminya yang meninggal itu tadi ada anak. Tapi jika suaminya yang meninggal tidak ada anak, maka dia mendapatkan, si janda ini mendapatkan kalau tidak ada anak mendapatkan 1/4 bagian, kalau ada anak mendapatkan 1/8 bagian. Ini orang yang sering disalahpahami. Loh, itu kan hartanya, harta bawaan dari suami, bukan harta gonogini. Kok si janda itu dapat? Iya, ini dapat dari pembagian waris. Tapi kalau penerapan pasal 96 dan 97 tentang pembagian waris, maka janda ini tidak mendapatkan hak dari harta gonogini. Jadi harus dibedakan harta gonogini dengan pembagian waris. Kalau pembagian harta gonogini itu si suami maupun istri apabila cerai atau salah satu meninggal dunia, maka suami atau istri ini mendapatkan separuh bagian. Tetapi kalau pembagian waris itu langsung dibagi waris, kalau menjadi bagian waris janda mendapatkan 1/8 bagian. Jadi seandainya yang diwaris itu sumbernya dari harta bersama, maka janda ini mendapatkan setengah dulu dari bagian dari gonogini, baru kemudian yang setengah yang bagiannya suami yang sudah meninggal itu tadi dibagi kepada ahli warisnya, dan istri mendapatkan lagi bagian 1/8 bagian dari hak warisnya itu tadi. Sahabat sekalian, mudah sebetulnya difahami
Dan sekali lagi, pasal-pasal ini tidak perlu dihafalkan, tetapi cukup dipahami karena ini kitabnya ada dan bisa dibuka sewaktu-waktu. Ketika kita tidak hafal tentang pasal berapa, tidak ada masalah, tetapi yang penting kita bisa memahami isinya itu. Selanjutnya kita menginjak pada pasal 181. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Ini bila tidak orang meninggal dunia, dia tidak meninggalkan anak dan tidak ada ayahnya, tidak meninggalkan ayah, atau misal ayahnya sudah meninggal lebih dulu, maka saudaranya laki-laki dan saudara perempuan seibu ini masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Lanjut ke pasal 182. Di pasal 182 ini dinyatakan bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Kemudian bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Artinya dia bisa menjadi asobah tetap dengan ketentuan 2/1 bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sahabat sekalian, itulah tadi ketentuan yang dituangkan di dalam pasal 182. Kemudian sahabat sekalian, itu tadi sudah ada ketentuan mulai pasal 176 sampai 182. Ini sudah ditentukan masing-masing ahli waris itu mendapat bagian berapa. Jadi itu artinya ahli waris dawil furud, ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan. Termasuk tadi ketentuan janda mendapat berapa, duda mendapat berapa, ayah mendapat berapa, ibu mendapat berapa, itu semua namanya ahli waris dawil furud, ahli waris yang ketentuan bagiannya sudah ditetapkan. Tetapi meskipun demikian, ahli waris yang ketentuan bagian sudah ditetapkan itu tadi tidak menutup kemungkinan dia bisa berubah menjadi ahli waris asobah dalam kasus yang lain. Kemudian sahabat sekalian, ini ada pasal penting yang dituangkan di dalam pasal 183 yang berbunyi para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi walaupun di dalam ketentuan itu sudah dinyatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan adalah 2/1, tetapi apabila ahli waris ini bersepakat ingin membagi secara damai, misalkan dibagi secara sama, rata, itu dibolehkan, dasarnya adalah pasal 183. Tetapi tidak hanya sekedar damai, tidak hanya sekedar langsung dibagi waris. Syaratnya adalah harus diketahui dulu bagiannya masing-masing. Misalkan ada harta asobah, harta sisa dari sudah diambil ketentuan dari janda maupun dari ayah. Ada sisa harta itu adalah 2 juta. Sisa harta itu 2 juta. Sedangkan ada anak 2 orang, satunya laki, satunya perempuan. Seharusnya harta itu dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing anak yang perempuan ini mendapatkan 1
bagian, sedangkan anak yang laki-laki mendapatkan 2 bagian. Atau saya kasih contoh, misalnya ada sisa harta itu 3 juta. Itu seharusnya sesuai dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 juta, sedangkan bagian anak perempuan adalah 1 juta. Tetapi apabila disepakati dan itu mau dibagi secara kekeluargaan, secara bersama, dan dibagi menjadi sama bagiannya, jumlahnya, itu dibolehkan oleh pasal 183 dengan syarat harus diketahui dulu, harus dijelaskan dulu bahwa Mas, sampean selaku anak laki-laki seharusnya bagian sampean adalah 2 juta. Sedangkan aku selaku anak perempuan seharusnya bagianku hanya 1 juta. Tetapi kalau sampean ridho ikhlas Mas, kita bagi aja berdua secara sama karena ini tinggalan aja lah, tinggalan dari orang tua kita. Kemudian si kakak laki-laki itu tadi menyatakan bahwa oke, gak masalah dek, walaupun bagi aku sebetulnya 2 juta, bagian sampean sebetulnya hanya 1 juta, tapi tidak apa-apa dibagi sama, aku mendapatkan 1.500.000, sampean mendapatkan 1.500.000, tidak apa-apa, aku ikhlas, aku ridho. Ini dibolehkan di dalam hukum Islam karena sudah diketahui sebelumnya bagian yang sebenarnya. Jadi di situ kalau mau melakukan pembagian di luar dari ketentuan, maka itu sudah timbul antar rodin podo ridone, enggak ada masalah. Kemudian kita berlanjut pada pasal 184. Bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagiannya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau atas usul keluarga. Jadi saya ulangi lagi, pasal 184 berbunyi, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Jadi misalnya ada anak masih kecil, yang baru lahir itu juga mendapat bagian. Jadi misalkan tadi itu ada sisa harta, setelah diambil bagiannya dzawil furudul muqaddarah, ada sisa harta bagiannya asobah, anaknya adalah 2, misalnya 1 laki-laki sudah dewasa, kemudian masih ada adik yang baru lahir, misalnya masih balita. Nah, itu bagiannya tetap harus diberikan, tetapi karena dia tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, maka diangkatlah wali, diajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan siapa wali pengampunya itu tadi. Sahabat sekalian, saya kira untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan di sini. Nanti kita juga akan lanjut di video berikutnya. Jadi terakhir kita bahas sampai pada pasal 184. Saya kira sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.